Oke, cuman ada Bang Zaki, cuman nggak apa-apa. Kita kita enjoy aja karena masih puasa juga ya. Nggak perlu yang berat-berat karena ini masih introduction juga untuk yang React. Dan hari ini kita coba mempelajari dulu tentang ES6. Sebelumnya saya udah pernah sempat jelasin juga tentang ES6. Nah ini kita coba lanjutin. HP-nya hilang, ada di maling bang. Jatuh sih, bukan di maling. Jatuhnya lebih ke dia kemarin itu saya agak teledor mungkin ya. Jadi ketika saya turun dari motor terus jatuh kayaknya. Bagaimana nggak tahu sih. Nggak di maling, mungkin ada yang nemu sih. Oke. Di sini saya ada bikin satu ini ya, satu apa namanya? Folder namanya front end. Nah, di sini saya coba untuk buat dulu script.js sama index.html karena kita nanti mau lempar data dari situ. Sebenarnya nggak perlu pakai index.html ya. Cuman saya ajarinnya pakai itu dulu, nggak apa-apa. Kayak biasa dibikin dulu belajar ES6. Dibikin dulu file HTML-nya, terus kita hubungkan dulu dengan menggunakan TypeScript dan atribut src script.js. Nanti dihubungkan supaya indeks kita sudah terhubung dengan external file JavaScript kita. Nah, di sini yang pertama yang akan kita coba bahas itu adalah tentang ES6. Ya, jadi ES6 ini adalah kepanjangan daripada ECMA. Nggak kebaca ya, nggak kelihatan ya. Ntar saya ganti tema dulu. Itu ada di kalau di sini tuh di mana ya? Oh, ini deh. Ini kan? Kan ya? Ntar, saya lupa nih kalau di ini preferences. Kalau di MacBook salah beda ya. Mungkin colornya yang ini lah ya, biar dia ada hitam sedikit. Ya, jadi ECMAScript ya, saya coba zoom. ECMAScript 6 atau ini adalah ECMAScript tahun 2015 kayak gitu. Nah, ini saya ambil penjelasannya ya tentang ECMAScript itu apa. Ini adalah versi, katanya versi standar terbaru ya, dari bahasa pemrograman JS yang memperkenalkan banyak fitur baru untuk meningkatkan kemampuan dan ekspresivitas bahasa JavaScript. Oke. Saya coba bikin the word wrap. Baru ke view word wrap. Ini adalah penjelasannya dulu ya tentang ECMAScript. Sebetulnya di awal kita udah sempat belajar dan di bagian introduction seharusnya. Itu apa itu ECMAScript. Nah, ini kita coba untuk mempelajari beberapa fitur yang ada di dalam ECMAScript. Kenapa? Karena ini adalah awal gimana ya, dasarnya daripada React gitu ya. Nanti yang ada di React ya itu yang dipakai di ECMAScript 6 atau ECMAScript tahun 2015. Nah, yang akan kita pelajari adalah arrow function, terus konsep let dan const, terus ada template literals kayak gitu. Terus ada destructuring betul kan ya? Betul ya. Destructuring, and then ada spread operator ya, ini operator spread. Dan rest operator. Yang keenam itu
ada class, terus yang ketujuh ada promise, ya, janji. Terus yang kedelapan itu ada modul. Karena nanti di React kita full dengan menggunakan modul kayak gitu. Jadi ini perlu untuk dibahas sebelum kita masuk ke React. Oke, bentar. Sorry untuk teman-teman yang lagi puasa ya, karena saya non muslim jadi saya tidak puasa. Well, sekarang kita coba untuk pelajarin satu persatu, dimana di sini yang pertama adalah arrow function. Nah ini kalau kemarin kita udah sempat belajar tentang mungkin deklarasi function kayak gitu ya, mungkin di konten saya itu udah pernah saya bahas gitu ya. Nanti silahkan kalian coba untuk cek tentang penggunaan arrow function. Sebenarnya arrow function ini ya cuman pendekannya dari function-function yang biasa ya. Kalau misalnya kita pakai function expression kayak gitu, itu sebenarnya konsepnya sama aja sih. Kita coba untuk pakai misal const, di sini saya bikin nama. Ya, jadi nanti dia di store ke dalam sebuah variabel, tapi kita gunakan yang namanya arrow kayak gini. Nah, arrow di sini itu nanti bisa kita isi. Let's say di sini saya mau bikin saya return nilai misal A plus B kayak gitu. Kok belum? Nah, A plus B kok belum? A plus B ini misal saya ambil nilainya dari parameter. Di sini nggak usah nama kalau gitu ya. Berarti di sini misal tambah deh. Kalau misalnya nama aneh gitu kan. Nah, di sini saya coba untuk kasih parameternya adalah A dan B. Baru di sini tambah kita panggil. Kayak biasa. Jadi ada deklarasi function, ada calling function gitu ya. Jadi ketika sudah dibuat fungsi perlu untuk dipanggil. Misal kita bikin di sini 2 plus 4 gitu ya, 2,4. Nah, nanti wait, di sini ya kita tinggal di return console boleh sih. Jadi misalnya kita console.log, let's say di sini saya bikin const lagi ya, hasil itu adalah tambah plus fungsi tambah, terus saya masukkan argumennya, dalam argumen dilempar ke dalam parameter ya. Di sini kita coba hasil. Nah, nanti saya bisa jalankan menggunakan terminal karena saya menggunakan ini ya, JS. Kalau kalian yang udah pakai boleh silahkan dipakai. Ntar nunggu. Oke, di sini saya coba untuk tes not script gitu ya. Nah, nanti akan muncul 6. Kenapa? Karena argumen yang kita lempar adalah nilai 2 dan 4 kayak gitu. Let's say di sini saya ganti nilainya jadi 10. Berarti kan hasilnya harusnya ini ya, 14 kayak gitu. Ya. Ini adalah penggunaan arrow function. Jadi ya sama-sama aja sih sebenarnya ya. Cuman mungkin karena kita lebih sering nanti menggunakan arrow function ya di JavaScript React. Jadi nanti ini tadi apa ini? Oh ini ya. Jadi nanti sebisa mungkin kita harus memahami dulu fitur-fitur yang ada di dalam ES6 kayak gitu. Contohnya yang ini arrow function. Sebenarnya dibiasain aja sih pakai ini ya, arrow ya. Jadi arrow tuh ya ini yang dinamakan dengan arrow sih. Nah, ini adalah arrow namanya. Jadi nanti tinggal dibiasakan saja. Ini sama kayak pemberian parameter kan, kalau misalnya di function expression gitu ya. Misal saya bikin di sini ekspresi ya. Ekspresi itu kan sama dengan misal function ini contoh gitu ya. Contoh fungsi. Sorry. Nah, di sini kan tinggal dihapus arrow-nya.
Kan sama aja sih sebenarnya ya. Ya, cuman dia fungsinya dihapus, nama fungsi juga dihapus, dia sama kayak anonymous gitu lah. Habis itu tinggal dikasih kayak gini. Ya, sama aja lah. Sebenarnya mah sama. Oke, lanjut. Setelah itu ada yang namanya let dan cons. Sebenarnya saya udah pernah bahas ya tentang let dan cons. Let itu sifatnya apa namanya? Block scope ya, block scope. Wow, udah lama juga nih ngebahas tentang let dan cons ya. Dan dapat diubah, nilai dapat diubah, tapi tidak bisa di redeclare. Nah, const itu juga block scope dan serta nilai tidak dapat berubah. Nah, dia udah pasti tidak bisa di redeclare ya, nilai aja nggak bisa berubah. Saya coba kasih contoh, misal di sini saya bikin const nilai itu sama dengan 10. Maka ketika saya console.log ya, misal saya konsol nilai gitu ya. Nah, nanti sama aja sebenarnya kayak kita bikin sebuah variabel biasa sih. Cuman kalau untuk cons itu dia tidak bisa, yang pertama nilainya udah nggak bisa diubah. Misal saya ganti jadi 11 kayak gini. Nah, ini ketika saya coba untuk misal saya jalanin gitu ya, nanti dia akan error. Kenapa? Karena dia tidak bisa ya, type error assignment to constant variable. Kalau cons itu nggak bisa, dia nggak bisa diubah, apalagi di redeclare gitu ya. Begitu itu nggak bisa. Dia langsung akan dapat error. Sama kayak let. Oh, sorry. Yang let juga sama kayak cons. Dia tidak bisa di redeclare atau membuat variabel yang sama secara bersamaan secara bersamaan kayak gitu. Karena kalau misalnya menggunakan var kan bisa ya. Kalau var itu dia bisa. Nih. Nah, ini dia bisa seharusnya. Set. Nah, jadi dia nggak error kalau misalnya pakai var. Tapi kalau misalnya pakai let nggak ISO, dia langsung tidak boleh kayak gitu. Nah, cuman bedanya adalah ketika kita inisialisasi atau kita panggil ulang si variabel nilai, nah ini bisa kita ubah gitu. Yang harusnya tadi misal di atas kan seharusnya 10 ya. Kita coba tes. Set. Saya coba jalanin lagi. Set. Harusnya tadinya 10 jadi 11 kayak gitu. Nah, nanti ketika kita jalanin 2 kayak gini, misal apa namanya di atas setelah kita ubah nilainya, maka akan muncul yang nilai 10-nya juga. Kayak gini. Ini kan 14 hasil dari yang ini ya. Kalau saya komen, set, jalan. Nah, ini sisa 10 dan 11. Loh, kenapa kayak gitu? Karena ingat JavaScript itu berjalan dari atas ke bawah. Jadi nanti kode yang akan dieksekusi itu adalah kode yang paling atas dulu yang dilihat gitu. Kan awalnya masih 10. Setelah diubah ya, kalau kita konsol di bawahnya sudah pasti dia nilainya ngikutin daripada yang udah diubah kayak gitu. Oke. Lanjut ada yang namanya template literals. Nah, ini pembuatan string ya. Kalau misalnya mau menggunakan template literals sama kayak concat, cuman template literals ini kayaknya lebih dipermudah sih menurut saya ya. Literal atau literal template. Nah, template literals ini sebenarnya cara kita ya untuk menggunakan string aja sih sebenarnya. Jadi multi-line string gitu ya. Template literals atau TL lah ya, saya singkat TL, itu adalah cara untuk pengguna agar bisa menggunakan fitur seperti multi-line string ya, multi-line string dan interpolasi. Oke. Saya kasih contoh, misal di sini saya bikin const nama sama dengan misal gini ya, Wiki gitu. Set. Nah, di sini saya coba mungkin console.log. Oke, misalnya saya tambahin gitu ya, Diki,
nama gitu ya. Set. Nah, biasanya kita pakainya concat kayak gini kan. Jadi biar dia terhubung. Jadi kalau misalnya kita jalanin ya, hasilnya akan seperti ini. Nama titik 2 di key. Cuman kalau kita gunakan template literal, sini kita nggak kayak gini caranya. Kita gunakan yang namanya backtick. Nah, ini namanya backtick. Saya buat catatan di sini ya. Backtick. Oke. Note. Ini namanya backtick. Oke, backtick. Jadi nanti oke, K atau back, oke C, backtick. Ntar cari lah ya. Dia itu ada di posisinya itu ada di di escape ya. Keyboardnya itu ada di keyboard escape ya. Escape, ESC kayak gitu. Nanti silahkan digunakan backticknya, atau mungkin dia nanti ada keyboardnya sendiri ya. Kalau saya kan pakainya yang 70% nih keyboardnya. Jadi nggak semuanya. Ini keyboard berapa persen ya? 60 deh, 60% ya. Jadi dia nggak muncul semuanya gitu. Dia akan ada fungsi-fungsi yang harus dijalanin kayak gitu. Cuman kalau di keyboard yang 100% dia nggak perlu pakai FN ya. Dia langsung jalanin aja gitu. Kalau saya wajib pakai karena dia apa namanya? Ya, key dari keyboard saya itu sedikit kayak gitu. Nah, ini setelah penggunaan template literals gitu ya, pakai backtick. Misal kita ganti gitu ya, nama kita tambah gitu ya, nama titik 2, baru pemanggilan variabel itu wajib menggunakan dolar kurung kurawal. Jadi kayak gini ya. Mungkin kalau kayak gini kelihatannya kayak sama aja ya sama concat kayak tadi. Cuman nanti ketika kalian ada banyak variabel dan ingin dimasukkan, itu agak lebih repot yang concat karena kita harus pakai plus kayak gitu, repot sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita jalanin, nah dia akan sama ya. Ini kan yang menggunakan concat, ini yang menggunakan template literal. Jadi hasilnya akan sama ya. Jadi dia fungsinya adalah untuk bisa menggunakan multi-line string. Jadi kalau misalnya kita pengen bikin line menggunakan backtick sama aja sih. Ya jadi dia saudaraan lah sama yang petik 2, petik 1, ya itu sebenarnya saudaraan sih. Cuma namanya backtick kayak gitu. Oke, lanjut. Kita diminta juga untuk bisa mempelajari, mengerti ya tentang destruct. Wait, tulisannya gimana sih? Tooting. Nah, destructuring. Nah, destructuring ini tuh kayak gimana? Jadi sebelumnya teman-teman harus paham dulu tentang penggunaan objek di dalam sebuah JavaScript gitu ya, bahasa pemrograman JavaScript. Sebelumnya kita udah pernah belajar juga sih seharusnya di materi sebelumnya tentang objek. Jadi saya coba untuk bikin di sini sebuah objek namanya person, kayak gitu ya. Objek person, kita pakai objek berarti. Misal di sini kita namain dia adalah John. Nah, habis itu mungkin kita bikin umurnya John itu adalah misal 30 tahun, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita pengen panggil, biasanya kan kita gunakan kayak gini. Misal person.name kayak gitu kan. Jadi nanti dia akan muncul tuh namanya. Yang ini belum kita matiin. Oke. Apa nih? Set. Nah, muncul tuh namanya John. Jadi kalau misalnya kayak gini, ini dia kita akan melakukan 2 kali pengerjaan pemanggilan kayak gitu. Yang pertama kita panggil dulu variabel person, baru kita panggil objeknya. Objeknya itu ada property name. Baru nanti kita dapat value dari property yang kita panggil dari si objek kita. Nah, kita bisa menggunakan konsep destructuring di mana kita bikin lagi satu cons kayak gitu. Terus kita panggil objeknya. Di dalamnya itu ada property apa aja? Misal age dan name kayak gitu kan. Baru kita lempar nilainya ke si person. Setelah itu kita tidak perlu memanggil person lagi di sini. Jadi kita tinggal cukup panggil aja si name. Nah, kayak gitu. Jadi nanti dia tetap akan jalan si John kayak gitu. Let's say saya mau panggil umurnya gitu ya, tinggal panggil aja age. Dan nanti umurnya akan muncul. Jadi kita nggak perlu lagi tuh, kita kayak person.age. Sebenarnya bisa kayak gini, cuman kan kita pengen supaya menggunakan konsep destructuring. Nah, ini namanya adalah
destructuring. Jadi kalau misalnya nanti let's say kalian panggil gitu ya si person, nah person ini akan tetap menyimpan nilai daripada si objek kita kayak gitu. Oke, itu untuk yang destructuring. Kira-kira ada pertanyaan? Bang, sorry Salfok. Bang Dev main iya, main juga soalnya kadang suka gabut jadi main PB. Kamu ngomong main juga berarti Bang, sorry Salfok, Bang Dev main PB. Oh, sorry. Kirain main juga tadi. Ya, main PB. Kalau misalnya lagi gabut kayak gitu, nah itu biasanya saya main PB. Ya. Oke, masih belum ada pertanyaan. Lanjut, kalau memang belum ada pertanyaan, itu tadi destructuring ya. Lanjut, ada yang namanya operator spread dan rest. Oke. Ini saya coba komen supaya dia tidak jalan. Kayak gitu. Ini saya coba clear. Oke. Saya coba kasih itunya dulu ya. Operator spread gitu ya. Itu simbolnya adalah titik 3 kayak gini. Nah, ini memungkinkan kita untuk menggabungkan array atau objek. Nah, satu lagi adalah operator rest gitu ya. Rest parameter digunakan untuk mengumpulkan argumen menjadi array ya. Jadi ada yang namanya operator spread dan juga rest parameter. Saya coba untuk kasih contoh supaya kalian nanti bisa mengerti maksudnya itu gimana. Di sini saya coba bikin array 1. Misal saya simpan nilai 1 2 3 di sini ya. Saya coba bikin array kedua. Nah, nilainya kita ganti misal 4 5 6. Nah, di sini saya coba untuk menggunakan operator spread. Sebenarnya bisa aja kita lakukan seperti ini. Misal const gabungkan gitu ya, atau combine array. Combine array. Sebenarnya bisa kita lakukan wait. Saya coba untuk konsol dulu untuk lihat nilai daripada array-nya. Array 1. Karena saya masuk salah gitu kan. Oke, dia kalau misal kita gabungkan kayak gitu nanti dia akan munculnya adalah bukan gabungan daripada array sih. Tadinya tuh saya pengennya tuh saya tambahin aja gitu kan. Dia nanti malah jadi dua array gitu ya. Dua array. Oh enggak ya. Enggak dua array, tapi nanti dia ada yang kehubung kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya saya pakai in plus kayak gini, saya pasti pakai koma. Ini ide banget nih. Sama ya. Cuman maksudnya kita bisa menghubungkan array kayak gini gitu ya. Cuman biasanya kita gunakan yang namanya operator spread. Jadi ini sama kayak kita ngambil nilai daripada si array 1, habis itu kita gunakan koma untuk menghubungkan antara dua ini. Jadi kita ambil juga nilai daripada array 2. Nah, nanti ketika kita misal console.log combine array, nah nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Kalau tadi dia hasilnya adalah berupa nilai ya. Kalau tadi berupa nilai, tapi ini dia berupa tetap jadi array, tapi kita hubungkan gitu ya, kita gabungkan antara array pertama dengan array kedua. Kalau kita gunakan plus, nah nanti dia akan berubah jadi nilai kayak tadi ya, itu berubah jadi nilai. Nah, di sini saya coba untuk menggunakan yang parameter rest tadi ya. Saya coba untuk bikin sebuah fungsi const sum. Nah, di sini saya coba untuk berikan let's say di sini nilai numbers untuk
ininya ya, apa namanya, parameternya. Terus kita return number reduce. Di sini saya bikin parameter daripada fungsi reduce-nya adalah total dan 6. Terus itu kita coba panggil total plus 6. Oh wait, I get wrong. Set. Gitu. And then di sini saya coba untuk console.log. Kita panggil fungsi sum-nya, terus baru kita inputkan misal 5 di sini ya, karena kita mau ambil nilai ini kan nanti masuknya ke dalam si number gitu ya, numbers di sini sebagai parameter, tapi dia akan dilempar menjadi sebuah array. Kayak gimana maksudnya, kita coba cek. Nah, jadi nanti hasilnya akan seperti ini, 15. Coba kita cek. 1, 2, 3, 4. Berapa ini? 3, 6, ya benar ya. Hasilnya adalah 15. Ya, konsepnya kayak gitu aja sih. Kira-kira ada pertanyaan untuk yang rest parameter dan operator spread ya. Jadi nanti kita coba untuk, saya penasaran gitu ya. Di sini nilai daripada numbers-nya itu apa? So.log numbers. Bisa. Oh, harusnya sih di atas return nggak sih? Nah, ya, jadi nanti nilai yang kita inputkan di sini itu akan berubah jadi sebuah array. Baru nanti kita gunakan fungsi reduce kayak gitu. Di sini reduce itu adalah metode array calls the specific callback function for all of the elements in an array. The return value of the callback function is the accumulated result and is provided as an argument in the next call to the callback function. Jadi nanti katanya sih dia tinggal ditambahin aja semuanya. Oke. Kira-kira ada pertanyaan untuk yang spread dan juga rest operator ini, Bang Zaki? Karena kebetulan yang lain tidak ada ya. Oke, kalau ada nanti silahkan ditanyakan aja di kolom komen ya. Ini saya coba lanjutin dulu untuk kelas. Jadi di JavaScript kelas itu baru ada ketika ES6 berarti ya. Karena di sini kan fitur ES6, di mana ES6 itu tadi adanya di tahun 2015. Nah, jadi sebelum penggunaan kelas sebenarnya orang dulu tuh menggunakan fungsi sih. Jadi kayak function biasa, misal ini adalah kelas kayak gitu. Jadi nanti ya dia ngelempar nilai. Di sini kita bisa taruh misal ada yang namanya properti kayak gitu. Iya, harusnya sih prinsipnya sama aja sih. Misal di sini ada nama kayak gitu. Nama ya. Nama di sini misal kita ambil daripada parameternya, terus kita bisa kasih yang namanya di sini fungsi juga sih. Wait. Fungsi begini. Set. Oke, wait. Oh, I forgot something. Harusnya kita ubah dia dari objek sih. Jadi konsepnya sama ya. Nah, kalau misalnya fungsi ini adalah fungsi dalam kelas kita. Fungsi kelas. Bisa ya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai atau enggak Pak? Oh, benar ya. Ini masih pakai function kayak gini ya. Jadi nanti ini adalah cikal bakal munculnya kelas. Karena JavaScript ini kan awalnya memang difungsikan hanya untuk yang client side ya. Sebelum dia kayak sekarang ya kan bahasa pemrograman yang udah berdiri sendiri. Nah, JavaScript ini dulu nggak punya kelas. Sekarang aja nih baru ada kelas. Nah, ini saya coba hapus. Keywordnya adalah kelas. Terus misal di sini adalah nama kelas. Terus langsung menggunakan kurung kurawal. Nah, kelas itu tidak bisa pakai parameter ya. Kelas nggak bisa pakai parameter kayak gini. Makanya karena dia tidak bisa menggunakan parameter sama seperti fungsi, makanya ada yang namanya konstruktor fungsi. Kayak gini. Jadi konstruktor ini apa? Konstruktor ini supaya kita bisa panggil
misal kita mau lempar data dari parameter kayak gitu, terus kita mau untuk ambil parameternya dari konstruktor, nah itu adalah fungsi daripada konstruktor. Baru nanti di bawahnya kita bisa juga buat yang namanya sebuah method. Gitu. Misalnya saya bikin di sini ada yang namanya misal property ya. This dot berarti kita coba inisialisasi dulu, di sini ada width. Terus sama misal saya bikin height. Nah ini adalah tinggi dan juga width adalah lebar, gitu kan. Nah, width, this dot width itu diambil daripada parameter width. Terus nanti this dot tinggi, gitu, itu diambil dari tingginya. Jadi ini lempar parameter yang ada di dalam konstruktor kita. Terus misal saya bikin calculate, kayak gitu ya, area. Nah, ini kita bikin sebuah metode untuk calculate atau untuk menghitung area. Jadi kita tinggal return this dot width ya. Kita kalikan sama let's say this dot height. Ya, kayak gini. Jadi nanti ketika kita misalnya panggil const rectangle gini masih rectangle. Oh sorry, rectangle. Nah, jadi wait, sorry, saya harusnya jelasin tentang kelas dulu ya. Jadi kelas ini itu adalah prinsipnya sama kayak blueprint kayak gitu ya. Jadi nanti fungsinya itu untuk supaya kita bisa panggil konsep OOP gitu. OOP itu Object Oriented Programming. Jadi nanti kalau kita ingin menggunakan kelas, kita harus gunakan keyword new misalnya ingin membuat kelas baru kayak gitu. Jadi misalnya sini saya panggil, kok jadi kelas ini. Sorry, ini berarti kita ganti ya. Ini rectangle harusnya rectangle. Terus kita bikin new rectangle. Baru kita lempar nilai daripada si rectangle-nya itu sendiri. Misal 5 dan 10. Kayak gitu. Baru kita tinggal console.log rectangle.calculate area. Nah, ini kan adalah metode ya. Kita panggilnya kayak gitu. Nah, nanti saat kita jalankan, oke, masih jalan yang tadi. Saya coba close dulu. Sembari saya jelasin ya. Soalnya masih kurang pas gitu penjelasannya. Oke. Jadi gini. Di sini kita ada bikin kelas rectangle ya, rectangle. Jadi rectangle itu kotak lah ya. Repot nih manggil rectangle. Kelas itu sebenarnya adalah tadi ya saya udah bilang dia ini yang dasar OOP gitu ya, Object Oriented Programming. Nah, dia base-nya adalah sebuah objek gitu. Jadi ketika objek ketika saya coba panggil misal di sini console.log rectangle yang besar gitu ya. Kita coba lihat apa yang terjadi. Set. Nah, tidak ada. Ini tidak ada ya, salah seharusnya. Berarti nilai daripada kelas di dalam rectangle itu ya udah dia adalah kelas rectangle. Benar sih. Kita panggil kelas yang keluar kelas. Nah, yang saya maksud kenapa dia adalah base-nya adalah objek. Ingat, objek itu cara manggilnya adalah menggunakan titik kayak gini kan. Jadi kalau misalnya kita mau panggil apapun yang ada di dalam kelas, itu kita bisa gunakan titik sama kayak kita mau panggil objek kayak gitu. Misal di sini berarti rectangle dot di situ ada height misal. Terus misal di situ ada apa lagi? Tinggi lebar ya. Dot rectangle dot width gitu. Nah, nanti akan muncul nilai daripada tinggi dan lebarnya sesuai dengan yang kita udah lempar dari parameter konstruktor kita yang ada di sini ya. Misal kita kasih di sini kayak teks ya. Ini apa nih? Width kayak gini. Oke. Kok di enter itu? Sama aja. Oh, ada space-nya sih. Oke, di sini saya coba untuk bikin kayak gitu ya. Set. Berarti height. Biar kelihatan ya. Nah, jadi nanti
si width-nya itu adalah 5 dan high-nya adalah 10. Ini sama kayak kita menggunakan sebuah objek. Makanya kelas itu sebenarnya biasa kita sebut blueprint. Blueprint tuh sama kayak cetakan lah. Jadi nanti ketika kita ingin menggunakan kelas ini lagi, nah nanti kita tinggal panggil new-nya lagi aja. Jadi kalau cons rectangle 2 gitu ya. 2 itu adalah new rectangle. Nah, nanti kita tinggal lempar aja nilainya berapa. Misal width-nya itu 2 gitu ya. Terus tingginya 4. Jadi nanti kita tinggal console.log rectangle 2. Nah, yang muncul adalah wait. Apa nih? Sorry, kita harus panggil metodenya ya. Harusnya kita panggil metode calculate area. Nah, kayak gitu. Sah. Iso ya. Sorry. Tambah. Namanya metode harus menggunakan sebuah parameter. Jadi fungsi lah ya. Jadi dia akan muncul fungsi daripada calculate area. Calculate area itu kan tadi kita return ya nilai daripada this width dan juga this height atau tinggi dan lebarnya kita kalikan kayak gitu. Nah, nanti ini diambil daripada konstruktor yang ada di sini. Kayak gitu. Ya. Jadi kalau mau akses apapun sebenarnya ya by konstruktor yang ada di sini karena dia adalah yang ngambil parameter. Tadi di sini saya ada sempat notice dia berubah jadi sebuah ini ya, objek. Nah, ini yang saya bilang tadi. Method nggak muncul di sini karena memang dia bukan bagian daripada properti. Kalau misalnya di sini saya bikin this dot nama, misal yang punya gitu ya, mungkin di sini saya bikin aja gitu ya, wiki. Nah, nanti ketika saya jalanin lagi ya nanti akan muncul si objek diki. Nah, itu kan diambil dari kelas rectangle ya. Jadi konsepnya sama kayak objek. Kayak gitu. Makanya nanti penggunaan kelas ini sebenarnya lebih cocok kita mainin di bagian OP. Cuma nanti karena React.js itu juga pakai konsep kelas gitu ya, ada banyak juga penggunaan kelas, bukan cuma untuk ini aja sih. Jadi kalau misalnya kita mau store nilai data gitu ya, misal dari objek gitu kan, dari API, terus kita mau simpan di sini terus nanti untuk dipanggil menggunakan modul, ya bisa juga gitu. Jadi ini nanti mempermudah kita ketika udah paham konsep objek terus JSON API gitu. Ini penggunaan daripada kelas. Paham ya? Jadi kalau misalnya nanti kurang paham silakan ditanyakan aja di grup ya. Kalau misalnya nanti saya udah bisa sering online gitu, karena kemarin kan ada kendala. Kalau ini udah nggak ada. Oke, ini objek. Kita lanjut lagi. Habis itu ada yang namanya promise. Ya, promise. Nah, kalau promise ini saya coba untuk bikin ininya dulu ya. Ini adalah penjelasan dulu. Objek dalam JavaScript. Nah, ini main objek juga nih. Yang digunakan untuk menangani operasi asinkron. Pakai bahasa Indonesia asinkron ya. Jadi apa sih operasi asinkron gitu ya? Operasi asinkron adalah operasi yang tidak segera mengembalikan hasilnya dan bisa memakan waktu. Seperti contohnya ya, mengambil data dari server atau membaca file dari sistem berkas. Nah, ini konsep daripada ini ya, promise ya. Jadi ini adalah objek dalam JavaScript yang digunakan untuk menangani operasi asinkron. Jadi kalau misalnya kita ingin menggunakan promise, jadi nanti ada yang namanya konsep asinkron kayak gitu. Operasi asinkron adalah operasi yang tidak segera mengembalikan hasilnya dan bisa memakan waktu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan asinkron, berarti dia tidak langsung mengembalikan hasil nilai.
Saya coba untuk memberikan contoh di sini. Saya coba untuk bikin sebuah arrow function gitu ya, namanya fetch data. Nah, ini saya coba berikan arrow-nya. Nah, nilai daripada fetch data ini kita coba untuk return new promise. Jadi kita gunakan keyword new dan juga keyword promise. Nah, di sini coba kita bikin sebuah anonymous arrow function. Nah, kita coba untuk panggil juga set timeout. Ini adalah sebuah metode ya. Sama nilainya menggunakan anonymous arrow function. Nah, di sini kita coba set resolve dan juga reject. Kalau misalnya mau pakai juga nggak apa-apa sebenarnya. Habis itu baru kita coba panggil parameter resolve. Terus nanti kita bikin hasilnya itu adalah data fetch successfully. Kayak gini. Kita kasih karena dia adalah set timeout gitu ya. Kita kasih misal 2000 milisecond atau 2 detik. Jadi nanti ketika sudah 2 detik baru dia akan data fetch successfully akan jalan kayak gitu. Nah, baru kita coba untuk nge-fetch datanya. Karena dia adalah berupa fungsi. Saya panggil kayak gini, then data console.log. Kalau misalnya dia berhasil, maka kita munculkan datanya. Baru nanti kita handling errornya. Kita menggunakan catch, pakai error. Sebenarnya apa aja parameternya bebas lah ya. Kita tinggal console.log error. Console.log error. Kayak gini. Sah. Habis itu nanti ketika kita coba untuk jalankan node-nya, wait di atas masih jalanin ya. Jadi nanti ketika kita jalanin, maka dia akan jalan dulu 2 detik baru bisa muncul data fetch successfully. 1, 2. Oke. Sekali lagi ya. Ya jadi 2 detik ya. Nah, ini dia akan nunggu dulu gitu kan. Setelah dari set timeout yang kita udah kita set gitu, waktunya adalah 2 detik. Oke, ini adalah promise. Kira-kira ada pertanyaan? Sorry ya bang, ini ku tinggal, tapi akunya tetap di sini mau nyiapin. Oke, boleh. Buka puasa bentar lagi ya. Belum lah masih lama, cuman nggak apa-apa lah ya. Oke, nggak apa-apa bang Jaki. Thank you udah menemani asli ngoding sambil puasa tuh emang agak sedikit tricky ya, cuman nggak apa-apa. Baru yang terakhir adalah modul. Jadi ES6 ini memperkenalkan sistem modul standar JavaScript. Untuk JavaScript yang memungkinkan pembagian kode menjadi file terpisah. Nah, ini adalah penggunaan daripada sebuah modul gitu ya. Jadi kalau misalnya contoh di sini saya bikin wait. Saya coba untuk seharusnya tuh bikin dua file sih. Ya, jadi misalnya saya bikin di sini adalah file meta.js ya. Ini saya coba ikutin contoh. Nah, di sini saya coba export nilai daripada const add. Ini saya coba bikin satu ini ya. Jadi saya coba buat satu modul gitu. Nah, di sini saya coba lempar nilai parameter A dan B. Terus saya misalnya di sini saya tambahin aja ya. Kalau one line arrow function kayak gini nggak perlu pakai return, bisa langsung aja. Sebenarnya berarti kita nggak perlu pakai HTML sih. Nah, baru di sini kita import dari si add. Add itu dari mana? From gitu ya. Kalau misalnya nggak jalan berarti ada error. Kalau misalnya di React dia nggak ini karena dia udah set awalnya tinggal dibuat modul gitu di bagian JSON-nya. Apa itu? Package JSON kayak gitu.
Kalau di sini harusnya sih bisa juga sih console.load add. Kita lempar nilainya berapa? Tadi A dan B misal 2 sama 10 kayak gitu misal. Oh, bisa ya. Kita coba jalanin. Kita matiin dulu. Kita coba clear. Oke, bisa ya. Jadi dia harus ini ya, harus apa namanya? Kalau mau jangan kayak gini sih. Kalau mau gunain pakai misalnya di sini cons add sama dengan require, bisa nggak? Oh, nggak bisa ya. Bisa. Oke, berarti ya memang yang tadi saya bilang ya, dia harus dimasukin ke bagian ininya dulu. Atau kita nggak usah bikin dia by ini. Bisa nggak? Bisa juga ya. Kita bikin dari satu tempat yang sama mungkin. Ke package JSON sih tinggal ditambahin aja sih seharusnya ini. Set. Ini, nah kalau kayak gini harusnya bisa sih. Oh, nggak bisa juga. Karena memang ini ya, kita harus masukin dulu nih si modul ini ke package JSON. Ini kan saya nggak ada bikin package JSON juga di sini. Sorry. Init. Salah. PX apa NPM, saya lupa lagi. Nah, package.json di sini sih coba untuk masukin di bagian sini ya. Di bawah sini harusnya modul. Nah, kalau kayak gini bisa nggak ya? Coba. Clear. Terus kita coba jalan ya. Init lagi. Aduh. Jalannya berapa kali tuh? Wait. Kok JSON itu malah jalanin indeksnya itu adalah indeks bro. Gue apa ini ya? Oke, ini indeks ya. Mainnya indeks. Oke. Sorry. Ini saya malah pencet tadi untuk play ya. Oke. Set, harusnya sih sekarang udah bisa, nggak tahu juga ya. Nggak bisa ya, udahlah. Nanti, set. Oke. Saya nggak mau jalan mas bro. Oke lah ya. Sini coba untuk kenapa ini? Saya coba untuk kill dulu. Harus saya bikin lagi terminal baru ya. Baru kita jalanin tadi ya. Node index. Oke. Udah tahu nggak bisa. Apa nih? Doctype, HTML. Kayaknya saya ada salah sih. Saya sih dulu gitu ya cara bikinnya ya. Mungkin kayaknya ada. Index.html. Ya, mas bro. Sorry. Set. Script ya? Astagfirullah. Script aja. Clear. Oke, berarti node script aja. Tetap nggak bisa. Importnya katanya nggak bisa. Can't use import statement outside a module. Padahal sudah bikin loh di sini.
wait modul ini nggak gitu juga sih saya ya intinya kayak gitulah. Kalau saya pusing lama-lama ya. Jadi nanti ada konsep import export lah kayak gitu. Jadi nanti ketika kita ingin menggunakan import export, nah, itu bisa tuh dilakukan di React JS kayak gitu. Wait, export kayaknya ada ini deh. Bisa sih langsung ya. Defaultnya defaultnya saya rasa sih saya kayak salah nge-init nggak sih front end atau banyak sih sini bisa script ke JS new front end versi oke. Habis itu import add from script tetap ya, ini tetap tidak isu. Bisa harus ada yang salah sih. Kayak gitulah intinya untuk penggunaan daripada modules. Nanti ketika React lebih mudah. Jadi nggak perlu pusing-pusing. Oke, jadi itu dulu untuk materi kita tentang L8 ya. Arrow function, let const, template literals, destructuring, spread dan rest, classes, promise, and then module. Nah, selanjutnya saya pengen untuk langsung membuat sebuah ini. Jadi mungkin ini saya hapus saja pakai JSON saya dan juga math dan juga index HTML juga dihapus. Kita nggak pakai. Nah di sini saya coba untuk menginstal ya. Jadi teman-teman, saya lupa saya udah suruh kalian untuk install Node.js atau belum. Tapi yang pasti kalian coba silahkan install dulu Node.js ya di Google ada banyak. Silahkan nanti tinggal tetap di ini tetap itu kok merecord ya. Cuman saya harus masuk ulang ya gitu ya. Wait karena tadi ada teman kita yang menunggu. Saya lupa lagi tadi linknya apa. History sih. Oh ini. Enggak ya. Sorry. Mana tuh history. Ini deh. Oke. Ya, saya malah nggak keluar, tapi nggak apa-apa ya. Jadi pastiin kalian udah install dulu Node.js, dimana Node.js ini penting banget untuk environment JavaScript kita. Jadi nanti silahkan di-download dulu untuk yang Node.js-nya. Nanti ketika sudah kok kayak gitu? Gimana nih? Bukan itu. Tulis aja Node.js lah. Nanti di sini ada kalian tinggal install. Install aja yang LTS ya, yang pasti dia sudah kompatibel lah ya, sudah tidak ada bug dan juga bukan lagi versi testing. Pastiin yang LTS. Kalau udah, ini saya share screen ya. Tahu dia ada di situ. Kalau sudah, nanti silahkan tinggal dijalankan saja npx create React app. Let's say di sini my app. Nah ini adalah komennya. Perintah dasar pembuatan React.js adalah seperti ini. Nanti tinggal di enter. Habis itu tinggal ditunggu deh. React app kalau nggak salah ya. Iya. React.js itu menggunakan React app. Saya lupa ininya. Komennya karena ada banyak banget komen untuk pembuatan di React. Karena React Native itu kalau nggak salah pakai React Native itu apa ya ini?
Ya pokoknya ini untuk yang React.js kayak gitu. Jadi nanti dia akan instalasi si React kalian ya. Nah ini membutuhkan biasanya lumayan lama sih, ya, lumayan lama. Untuk instalasi aja tuh biasanya lumayan lama. Oke, agak error ya ini, cuman nggak apa-apa. Tungguin aja. Kalau misalnya nanti jaringan kota kalian bagus, biasanya cepat sih. Cuman kalau kota kalian agak ngadet-ngadet, ya agak sedikit ini ya, sedikit lama nanti. Mana ya? Wait. Ya biasa ya, tergantung dari koneksi lah. Jadi sebenarnya baru itu dulu. Jadi kita udah belajar tentang ES6 dan juga komen dasar daripada React ya. Jadi nanti React itu sebenarnya ada website resminya ya, React.js. Silahkan ditulis aja React.js, nanti dia muncul website resminya. Kita buka aja react.dev, walaupun ini udah nggak dipakai sih, ini no longer, ini udah usang ini. Cuman nggak apa-apa, nanti kita by React React.dev, nanti kalian coba buka yang Learn React. Nah nanti dia akan masuk ke dalam dokumentasi kayak pembuatan, dan juga mungkin nanti ada tutorial untuk membuat komponen yang ada di dalam React. Nah ini, kok nggak ada sih di sini? Get started. Ini ada instalasi ya. Buka aja instalasi terus start a new project. Nanti dia ada di sini ya. Nah ini dia. npx create dia pakainya next. Bukan yang next, saya maunya yang biasa. Oke. Di sini udah nggak ada nih berarti nih. Quick start. Oh iya udah nggak ada nih. Instalasi yang pakai React. Create React app. Start a new project. Dia pakainya Next. Sebenarnya ya Next itu kan framework React ya. Nanti kita coba untuk pelajari deh tentang Next. Nah ini Next itu adalah full stack React framework. It's versatile. Apa itu artinya? And lets you create React apps of any size, from a mostly static block to a complex dynamic application. To create a new Next.js atau Next.js project, run in your terminal. Ini Next-nya ya, bukan React-nya sih. Kalau React-nya yang ini sih, yang udah saya bikin tadi ya, npx create React app. Nih, kan tadi. Nah ini untuk yang React-nya aja. Sebenarnya ada banyak cara untuk instalasi React.js gitu ya, bisa menggunakan Vite, bisa menggunakan tadi Next.js, terus ada tadi Remix ya, ada Gatsby juga bisa, ada Expo. Nah itu juga bisa untuk instalasi React.js kayak gitu. Nah nanti silahkan dibuka ya, berarti ada dua yang udah kita pelajarin hari ini untuk instalasi dan juga konsep ES6, serta ini adalah tools-tools yang nanti mendukung ataupun bisa dibilang tools pendukung kalian ya. Maksudnya supaya nanti belajarnya itu nggak cuman by yang dari saya aja. Nanti boleh silahkan kalian buka di ini ya, react.dev dan juga jangan lupa untuk instalasi yang Node.js, serta jangan lupa untuk pelajari lagi tentang ES6 kayak gitu. Kira-kira tidak ada pertanyaan? Kayaknya kalau Bang Jaki ini tidak ada pertanyaan ya, karena lagi prepare untuk buka puasa. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan nanti misalnya ada pertanyaan di grup aja ditanyakan apa aja yang mau ditanyain. Terima kasih udah tonton videonya. Jangan lupa untuk terus belajar di React, karena kita nanti lebih fokus ke bagian front end. Thank you semua.